Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen kami yaitu Pak Rizky Amrillah dalam mata kuliah Kemuhammadiyahan. Pemberdayaan untuk apa yang telah kami lakukan. Anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri yaitu Lisda Triana, ada teman saya Siti Raudatul Fadilah, dan ada Eka Wahyunantia. Selanjutnya kami akan menampilkan PowerPoint terkait pemberdayaan kaum duafa. Di sini kami akan membahas 4 paparan, yaitu yang pertama deskripsi kegiatan lapangan dakwah, yang kedua itu biodata dari kaum duafa, yang ketiga ada agenda kegiatan dan rencana pembiayaan, dan yang terakhir ada lampiran kegiatan dakwah lapangan. Pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh Eka Wahyunantia. Pembahasan pertama yaitu mengenai deskripsi kegiatan lapangan dakwah. Nama kegiatannya, dakwah lapangan Kemuhammadiyahan. Tema kegiatan membentuk individu cerdas melalui pendidikan. Sasaran dakwah lapangannya, kaum duafa yang ada di sekitar FKIP-UHAMKA. Bentuk kegiatan, 1. Memberikan bantuan berupa sembako untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang kedua, menyalurkan bantuan berupa uang dalam rangka sebagai modal untuk membangun usaha. Kemudian strategi kegiatannya, yang pertama penguatan kompetisi mahasiswa, yang kedua partisipasi aktif, yang ketiga jaringan kerjasama. Kemudian ada profil pelaksananya. Tim pelaksana yang pertama itu Lisda Triana sebagai ketua, lalu saya sendiri Eka Wahyunantia sebagai sekretaris, yang terakhir Siti Raudatul Fadilah sebagai bendahara. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Lisda Triana. Baik, di sini saya akan membahas terkait profil kaum duafa. Yang pertama itu ada data dirinya. Nama kepala keluarganya yaitu Bapak Misin. Tahun lahirnya 1946. Agama beliau adalah Islam. Pendidikan SR. Pekerjaannya pemulung. Kemudian nama ibunya yaitu Ibu Kasniti, agamanya Islam. Jumlah anak terdiri dari 4 anak. Kondisi tempat tinggalnya itu alamatnya Jalan Mujahidin RT 1 RW 3 Rambutan, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kondisi rumahnya itu status rumahnya memiliki rumah sendiri. Luas tanahnya 6x10. Keadaannya itu cukup memprihatinkan. Untuk ruang tengah ketika memasuki hanya terdapat dapur dan hanya muat untuk 1 orang. Karena bagian ruang tengah kira-kira sekitar 2 meter, terdapat beberapa karung dan kaleng-kaleng bekas. Kemudian keadaan dapur sangat berantakan sebab sempitnya ruangan tersebut. Selanjutnya mengenai keadaan kamar mandinya, hanya terdapat ember saja untuk menampung airnya dan tidak memiliki kloset. Selanjutnya akan dibahas oleh Siti Raudatul Fadilah. Selanjutnya mengenai agenda kegiatan dan rencana pembiayaan. Nah, untuk sumber dana kegiatan pemberdayaan kaum duafa ini kami mendapatkan sumber dana dari kerabat serta teman-teman dekat kami, dan uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp1.100.000. Kemudian agenda kegiatan yang kami lakukan, yang pertama itu pada 14 November tahun 2020 kami mencari target dakwah lapangan serta mengidentifikasi tempat tinggal dan lain sebagainya, yaitu di sekitar kampus FKIP-UHAMKA dan di rumah target. Kemudian pada tanggal 30 Oktober 2020 kami menyusun proposal tentang pemberdayaan kaum duafa, dan pada tanggal 27 November 2020 kami melakukan pengesahan proposal dengan ditandatangani proposal pemberdayaan kaum duafa oleh dosen Kemuhammadiyahan serta Wadek 4. Dan pada tanggal 15 November 2020 sampai dengan 19 Desember 2020 kami menghimpun dana sekaligus melangsungkan kegiatan memberikan pemberdayaan kaum duafa.
Kemudian agenda kegiatan pada tahap pelaksanaan menyalurkan bantuan untuk kaum duafa dengan mendukung kegiatan sehari-harinya, dan kemudian melakukan tahap laporan dan evaluasi, yaitu menyusun proposal dakwah lapangan. Dan di samping ini ada gambar ketika kami melakukan menyalurkan bantuan kepada Bapak Miskin. Dan berikut ini merupakan rencana pembiayaan yang merupakan barang-barang yang kami beli dan kami salurkan kepada keluarga Bapak Miskin. Di antaranya terdapat beras, gula pasir, minyak goreng, susu kental manis, mie sedap, tepung terigu, kopi kapal api, teh celup, kecap, dan donasi berupa uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sebagai salah satu modal untuk usaha keluarga Bapak Miskin. Pembahasan yang terakhir yaitu lampiran bukti kegiatan. Di sini ada beberapa gambar saat kita melakukan survei dakwah lapangan, lalu ada proses kegiatan wawancara, dan kegiatan foto bersama. Kemudian ada keadaan kondisi rumah, kondisi depan rumah, lalu kondisi kamar mandinya, kemudian ada kondisi ruang tengah, dan kondisi dapur. Lalu ini ada beberapa foto saat kita melakukan pemberdayaan. Itu yang dapat kami paparkan terkait pemberdayaan kaum duafa yang telah kami laksanakan. Terima kasih banyak kepada Pak Rizky Amrillah yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan tugas mata kuliah ini dengan insya Allah dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.